Sekarang kita masuk ke dalam satu pertanyaan yang cukup rumit, teman-teman ya. Di dalam 2 Raja-Raja 2 ayat 23 sampai 25 tentang anak-anak Betel yang mencemooh Elisa. Mengapa Elisa memberikan kutukan hanya karena dicemooh botak? Mengapa Allah membenarkan reaksi Elisa dan memenuhinya, sementara zaman sekarang Allah mengajarkan kita untuk memaafkan pencemooh? Nah, teman-teman yang tidak tahu ayatnya, saya tunjukkan kepada setiap kita 2 Raja-Raja 2 ayat 23 dan 24. Elisa pergi dari sana ke Betel, dan sedang ia mendaki, maka naiklah keluar anak-anak dari kota itu, lalu mencemoohkan dia serta berseru kepadanya, naiklah botak, naiklah botak. Lalu berpalinglah ia ke belakang, dan ia melihat mereka, dikutuknyalah mereka demi nama Tuhan. Maka keluarlah 2 ekor beruang dari hutan, lalu mencabik-cabik dari mereka 42 orang anak. Teman-teman, kalau membaca bagian ini kan kita berpikir, sadis banget, kok emosional banget Elisa, sampai akhirnya memberikan kutukan yang mengerikan sekali. Nah, kita perlu bersama-sama telaah bagian per bagian. Teman-teman kalau lihat ya, kata anak di dalam terjemahan baru yang Elai pakai, itu sebenarnya dipakai dalam bahasa Ibrani itu ketanim na'arim, yang diartikan itu adalah usia anak yang bukan anak-anak, bukan bocah lah ya, bukan bocil, bukan. Tetapi usia anak-anak remaja, 12 sampai 30 tahun. Teman-teman kalau melihat misalnya Kejadian 2 ayat yang ke-12. Nah, teman-teman bisa lihat di sana. Kejadian 2 ayat yang ke-12. Di sana diceritakan tentang apa? Tentang Abraham mempersembahkan Ishak yang pada waktu itu bukan usia bocil. Ya, bukan usia masih anak-anak. Kejadian 37 ayat yang kedua. Ini berbicara tentang Yusuf yang dibuli oleh saudara-saudaranya, ya. Dan itu pun dia bukan kondisinya masih anak-anak. Di dalam 1 Raja-Raja 20 ayat 14 dan 15, ini justru makin menarik sekali. Raja Ahab mengirimkan pengiring-pengiringnya untuk menjadi pasukan, dan itu tentu bukan bicara usia anak-anak, ya. Jadi teman-teman, sebenarnya kalau di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai itu bukan child atau children, tetapi young boys. Nah, sekarang kita telusuri makna botak zaman itu. Teman-teman, jujur katakan zaman tersebut atau zaman PL, zaman di mana Elisa itu dihina, itu sebenarnya sedikit sekali orang yang botak atau bahkan tidak ada, hampir tidak ada yang mengalami kebotakan. Dan diperkirakan usia Elisa pada waktu itu adalah masih muda, usia kurang lebih 25 tahun. Dan sebutan botak yang disampaikan oleh young boys ini, pemuda atau remaja ini, memiliki sebuah konteks zaman pada waktu itu, kemungkinan adalah orang-orang yang menderita kusta. Jadi kusta itu biasanya nanti mengakibatkan efek kebotakan. Kurang lebih begitulah di dalam sebuah tafsiran yang saya baca. Nah, teman-teman, kalau seseorang itu mengalami namanya sakit kusta, itu artinya itu adalah sakit kutukan. Itu yang dipercaya oleh orang-orang zaman itu. Jadi mereka akan mencap kalau Elisa ini dikatakan botak, berarti kamu adalah orang yang kena kusta. Kamu adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk layaknya tidak boleh tinggal bersama-sama, atau istilah kerennya itu diekskomunikasikan atau dikeluarkan dari komunitas orang normal. Jadi pada waktu anak-anak itu berteriak botak, botak, dia sedang mengatakan secara tidak langsung bahwa engkau adalah orang yang terkutuk. Nah, orang kusta itu adalah orang yang dijauhi, seperti yang tadi saya katakan, ya. Terus dihina dengan kata naiklah botak, naiklah botak. Ada tafsiran yang pada waktu saya baca bagian ini mengatakan bahwa topografi tempat kejadian itu bukanlah sebuah bukit. Bukanlah sebuah bukit.
Tetapi ini menjelaskan tentang apa? Naiklah, naiklah ini dikaitkan dengan peristiwa terangkatnya atau naiknya Elia ke surga. Jadi teman-teman mulai bisa menyimpulkan, bukan? Naiklah botak itu artinya apa? Udahlah, kamu itu nggak usah ngomong, nggak usah memberitakan tentang berita dari Tuhan kepada kami. Sekarang pulanglah ke surga lah, ikuti Elia aja. Kamu jangan di sini. Kamu itu adalah orang-orang yang terkutuk. Kamu adalah orang yang terkutuk, sorry ya. Karena botak itu lekat dengan diidentikan dengan penyakit kusta. Jadi yang anak muda lakukan itu adalah sebenarnya penolakan terhadap kehadiran Elisa yang membawa kebenaran dan merupakan utusan Tuhan. Zaman Perjanjian Lama, ketika seseorang menolak nabi Tuhan, maka dia dianggap menolak Tuhan yang mengutusnya. Saya garis bawahi teman-teman, zaman Perjanjian Lama. Saya tidak mau nanti ini disamakan dengan perkataan pendeta. Perkataan pendeta utusan Tuhan, maka kita nggak boleh menolak perkataan pendeta. Karena pendeta adalah Tuhan yang mengutus. Jangan dibawa ke sana. Karena konteks zaman pada waktu itu, nabi itu adalah utusan Tuhan secara langsung. Lewat suara biasanya mereka dipanggil atau lewat penglihatan atau lewat mimpi. Itu konteks Perjanjian Lama saja. Konteks zaman sekarang berbeda. Teman-teman, jangan mengambil langsung bahwa kalau PL itu nabi nggak boleh ditolak, maka diartikan bahwa pendeta juga nggak boleh ditolak. Bukan seperti itu. Saya tidak mau terjadi salah tafsir. Nah teman-teman, ada satu ayat di dalam Imamat 26 ayat 21 dan 22 dikatakan, jikalau hidupmu bertentangan dengan daku dan kamu tidak mau mendengarkan aku, maka aku akan menambah hukuman atasmu sampai 7 kali lipat setimpal dengan dosamu. Aku akan melepaskan kepadamu binatang liar yang akan memunahkan anak-anakmu dan yang akan melenyapkan ternakmu dan membuat kamu menjadi sedikit sehingga jalan-jalanmu menjadi sunyi. Jadi teman-teman, ini sudah diberitakan terlebih dahulu di dalam kitab Imamat kepada setiap mereka yang melanggar dan tidak mau menuruti apa kata Tuhan.